Pada pembelajaran hari ini yang kita bahas itu mengenai strategi pemasaran dan bauran pemasaran 4P dari 7P pada marketing mix. Jadi ini masih melanjutkan atau ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai strategi pemasaran. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas yang namanya promosi kan. Jadi Ibu akan lanjutkan kembali masih berkaitan dengan strategi pemasaran dan bauran pemasaran atau marketing. Ada beberapa pengertian mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu keseluruhan program perusahaan untuk menentukan target pasar serta memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Pengertian yang kedua, strategi pemasaran menurut W. Stanton yaitu sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan. Strategi pemasaran juga bisa diartikan sebagai usaha untuk memasarkan produk atau jasa dengan pola perencanaan dan metode yang terstruktur. Nah, ini tujuannya adalah agar perusahaan bisa menjual produk atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak. Strategi pemasaran itu bagaimana cara kita untuk memasarkannya? Tentu saja dengan memperhatikan pola perencanaan dan metode yang terstruktur. Dan manfaat atau fungsi strategi pemasaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi pengembangan bisnis atau masa depan usaha. Yang kedua, mengkoordinasi pemasaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dan yang keempat itu ada pengawasan kegiatan pemasaran. Nah, kita akan bahas satu-satu. Manfaat atau fungsi strategi pemasaran yang pertama, meningkatkan motivasi pengembangan bisnis atau masa depan usaha. Nah, jadi peluang tidak selalu ada pada permintaan pasar, tapi juga diciptakan sendiri oleh pelaku usaha itu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan bisa menggebrak pasar dengan inovasi terbaru. Ya, sehingga kondisi ini membuat konsumen yang awalnya merasa tidak butuh membeli sesuatu menjadi tergerak untuk membeli. Nah, jadi inovasi itu tidak bisa datang begitu saja, dibutuhkan tim khusus dalam perusahaan yang melakukan survei pasar. Jadi perusahaan itu harus memiliki tim khusus untuk melakukan survei pasar. Apa yang konsumen butuhkan saat ini dan di saat mendatang bisa menjadi acuan untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Oke, jadi ingat, peluang itu tidak selalu pada permintaan pasar, itu bisa diciptakan sendiri. Bagaimana kita berinovasi. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Misalnya konsumen sebenarnya tidak perlu mengganti handphone setiap tahun. Namun dengan strategi pemasaran yang tepat akan meyakinkan konsumen bahwa handphone terbaru adalah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, kemudian yang kedua, di sini ada mengkoordinasi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini bermanfaat untuk mengkoordinir jalannya pemasaran di dalam perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi pemasaran dalam perusahaan hanya menjalankan sesuai dengan strategi perusahaan yang sudah menjalankan sesuai dengan strategi perusahaan, maka segala sesuatunya pasti berjalan efektif dan efisien.
Kemudian yang ketiga itu ada merumuskan tujuan perusahaan. Jadi adanya strategi perusahaan, maka pelaku usaha akan didorong untuk membuat detail tujuan yang hendak dicapai, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Pengawasan kegiatan pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran, perusahaan membutuhkan pengawasan yang efektif. Ya, pengawasan di sini artinya memberikan perhatian yang jelas sehingga potensi dari masing-masing atau setiap anggotanya bisa terdeteksi yang digunakan untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan. Bahkan kadang-kala perusahaan harus memberikan anggotanya yang melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi penguasaan kegiatan pemasaran ini sangat penting. Pemasaran di sini Ibu tampilkan ada 4. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Ini merupakan tujuan dari strategi pemasaran. Meningkatkan kualitas koordinasi antar individu sebagai alat ukur hasil pemasaran, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, terakhir untuk meningkatkan kemampuan adaptasi ketika terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran, di dalam menerapkan strategi pemasaran melalui analisa secara keseluruhan, itu harus melakukan analisis SWOT. Seperti yang pernah Bu sampaikan sebelumnya, analisis SWOT itu selalu ada dananya. Sekarang pertimbangan sebelum menerapkan strategi pemasaran, itu harus dilakukan yang namanya analisis SWOT. Analisis mengenai kekuatan, peluang, dan ancaman. Jangan lupakan ya. Kekuatan meliputi kemampuan internal, sumber daya manusia, dan faktor lainnya yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya untuk mencapai tujuan. Kekuatan itu meliputi kemampuan internal, kemampuan dalam perusahaan seperti sumber daya manusia. Kemudian yang kedua itu ada kelemahan, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional yang dapat menghalangi performa perusahaan. Yang ketiga, peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir itu adalah ancaman. Faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Ya, jadi sebelum melakukan menerapkan strategi pemasaran, sangat penting sekali melakukan analisis SWOT ini. Faktor penyebab perubahan dalam strategi pemasaran. Dalam menerapkan strategi pemasaran, ada beberapa indikator yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Jadi anak-anak, strategi pemasaran itu pasti akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi, maka strategi pemasaran itu pasti akan mengalami perubahan. Perubahan itu ada beberapa indikator yang dapat menyebabkan terjadinya ini perubahan dalam menerapkan strategi pemasaran. Yang pertama itu tahapan siklus daur hidup produk.
ini sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup produk, meliputi tahap pengenalan, kemudian ada tahap pertumbuhan, ada tahap dewasaan, dan tahap kemunduran. Nah, yang kedua, penyebab yang kedua, tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah dalam kategori memimpin, apakah dalam kategori menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pangsa pasar. Dan yang ketiga, keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Jadi perusahaan harus mampu memproyeksikan dan memandang ke depan untuk mengembangkan strategi jangka panjang. Nah, jadi ini dalam rangka strategi pemasaran, beberapa indikator yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, ada tahapan siklus daur hidup produk, ada tingkat persaingan perusahaan di pasar, dan yang terakhir adalah keadaan ekonomi. Kita akan masuk ke dalam materi marketing mix. Sebelumnya juga ada muncul kalimat ini pada pertemuan lalu. Marketing mix itu sama artinya dalam bahasa Indonesia, artinya bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Ya, bauran pemasaran strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Di sini Bu tampilkan menurut para ahli. Jadi kalau kalian belum mengerti dengan kalimat ini, mungkin bahasa dari para ahli ini lebih membuat kalian paham apa itu bauran pemasaran. Kita bahas satu-satu. Menurut Kotler dan Armstrong, mendefinisikan bahwa marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan. Harga, promosi, dan distribusi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon pasar yang diinginkan. Jadi dalam marketing mix ini nanti yang dibahas itu adalah mengenai 4P dan 7P yang tadi ya. Yang kedua, menurut Bu Charyalma, pengertian marketing adalah strategi yang mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing atau pemasaran ya, agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Menurut Sumarni dan Suprihanto, pengertian bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Integrasi strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Merencanakan bauran pemasaran atau marketing mix merupakan langkah pemasaran yang terkendali, meliputi strategi produk, harga, tempat, dan promosi. Product, price, list, and promotion yang dibaur menjadi satu untuk menghasilkan anggapan pasar yang lebih baik. Jadi ini dibaur menjadi satu untuk menghasilkan bauran pemasaran terdiri dari semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat permintaan. Dari semua kegiatan dapat dilakukan oleh perusahaan itu mempengaruhi tingkat permintaan akan produk yang terdiri dari 4P tadi yang ada produk, harga itu price, tempat place, dan promosi atau promotion.
Perhatikan di sini. Di sini ada 4P, product, price, place, and promotion. Marketing mix. Ini juga marketing mix, ada 7P. Product, price, place, promotion. Nah, yang tambahkan lagi 3 itu adalah berkaitan dengan proses, people, dan physical evidence. Ya, 4P, marketing mix, 4P itu berubah menjadi 7P. Dalam di sebelumnya, marketing itu adalah 4P. Seiring dengan perubahannya, itu berubah menjadi 7P. Berkembangnya bauran pemasaran 4P menjadi 7P, di sini sudah dibahas, anak-anak. Bauran pemasaran ini semakin lama semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa. Ya, bauran pemasaran ini semakin lama semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa. Tidak hanya meliputi produk, promotion, place, dan price, namun juga meninjau dari segi people, proses, dan physical evidence yang selanjutnya dikenal dalam istilah bauran pemasaran jasa sebagai 7P. Konsep ini nantinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan jasa yang akan melaksanakannya. Jadi kita akan bahas mengenai produk, barang, dan jasa anak-anak. Jadi mencakup 7P. Secara umum konsep 7P ini produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Digunakan untuk mengambil keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran. Ini adalah penjelasannya. Produk adalah semua jenis barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang ditawarkan dan bisa digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Price, harga, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan. Place, tempat. Strategi ketiga ini terkait dengan lokasi usaha. Jadi semakin strategis lokasi, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang diperoleh. Yang keempat itu ada promotion. Promotion atau promosi merupakan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada banyak orang. Yang kelima itu adalah people atau orang. Yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusianya. Siapa yang menjalankan bisnis itu? Mulai dari direktur atau siapa yang terlibat dalam bisnis itu? Manajer dan staf atau karyawan. Sumber daya manusia menjadi aset yang paling penting dalam bisnis. Apabila salah dalam memilih SDM atau sumber daya manusia, maka bisa berakibat fatal pada bisnis. Apabila salah memilih, apalagi salah menempatkan. Orang yang tidak bisa misalnya dalam perhitungan keuangan, taruh dalam posisi keuangan yang sudah bisa berakibat fatal pada bisnis. Kemudian ada proses. Strategi ini mencakup bagaimana cara perusahaan dalam melayani setiap konsumen. Ini berkaitan dengan pelayanan kepada konsumen, mulai dari tahap pemesanan hingga konsumen mendapatkan produk. Itu prosesnya. Mulai dari konsumen memesan sampai konsumen mendapatkan produknya, itu namanya proses. Kemudian physical evidence atau bentuk atau tampilan fisik merupakan bukti fisik dalam sebuah bisnis. Haruslah ada sebagai bukti nyata di mata konsumen. Nah, hal-hal yang termasuk di dalamnya, misalnya produk yang diperjualbelikan, bangunannya ada. Pokoknya ini sudah berbentuk fisik ya, Nana. Ini bukti nyata bahwasanya produk, barang, jasa itu ada. Ya, di sini ada bangunan tempat berjualan atau kantornya. Selain itu, website juga termasuk juga dalam physical evidence anak-anak. Di mana website itu harus menarik di mata calon pembeli. Juga salah satu menjadi bukti fisik bahwasanya produk itu memang benar adanya. Ada tampilan atau bentuk fisiknya.
Ada contoh. Di bawah ini akan menjelaskan mengenai marketing mix menggunakan contoh perusahaan ini. Ibu sebutkan saja salah satu contoh perusahaan dalam menjual sepatu. Yang pertama itu menentukan produk yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ulangi, di bawah ini akan menjelaskan mengenai marketing mix menggunakan contoh perusahaan yang menjual sepatu. Yang pertama, menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang. Perusahaan telah melakukan riset pasar dan menemukan fakta-fakta di bawah ini. Apa masalah yang dihadapi konsumen? Jadi berawal dari adanya pertanyaan, adanya fakta-fakta dan permasalahan di lapangan, itu membuat kita mendapatkan jawaban produk apa yang akan kita jual. Apa hadapi konsumen? Orang Indonesia kekurangan pilihan sepatu lari lokal. Sepatu lari, sepatu olahraga lokal. Kebanyakan sepatu lari didominasi oleh merek luar negeri dan harganya yang relatif mahal. Ini fakta-faktanya. Kemudian solusi produk apa yang bisa ditawarkan? Perusahaan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menghadirkan sepatu lokal, sepatu lari lokal dengan harga yang lebih murah tanpa menurunkan kualitasnya. Bagaimana konsumen akan menggunakan produk kita? Cara penggunaannya sama dengan sepatu biasa. Lalu apa keunikan dari produk yang kita tawarkan? Keunikan sepatu adalah bahannya yang berkualitas tinggi, tapi bisa dapatkan dengan harga terjangkau. Sepatu lari ini juga tahan lama. Ini berkaitan dengan. Yang kedua, menetapkan harga, price-nya. Harga jual produk disesuaikan dengan total biaya yang dikeluarkan tambah dengan laba ini. Harga yang ditawarkan tentu saja harus relatif lebih murah dari sepatu produksi luar negeri. Selanjutnya, menentukan tempat berjualan. Untuk memudahkan konsumen berbelanja, perusahaan memutuskan untuk menjual produknya secara online. Oleh karenanya, perusahaan membuat website toko online sebagai tempat berjualan utamanya. Konsumen bisa memilih produk hingga check out di website tersebut. Tidak hanya toko online, perusahaan juga akan membuka toko fisik, artinya sudah ada bangunannya ya, di beberapa kota. Ini contoh marketing ini anak. Kemudian membuat SOP, operational prosedur. Membuat SOP perusahaan atau prosesnya, ini berkaitan dengan prosesnya. Untuk memudahkan proses perencanaan produk hingga produk bisa dikonsumsi oleh pelanggan, perusahaan membuat SOP. SOP ini penting untuk memastikan semua produk yang dihasilkan perusahaan kualitasnya sama. Semua produk yang dihasilkan perusahaan kualitasnya sama. Jadi semua karyawan harus memahami SOP ini agar bisa memberikan yang baik kepada konsumen agar produk kita sampai dengan baik ke pelanggan atau konsumen. Kemudian bagaimana merancang strategi pemasaran? Karena target pasar kita, karena target pasar perusahaan itu dari produk ini adalah anak muda, perusahaan perlu merancang strategi promosi yang bisa menjangkau anak muda dengan mudah. Salah satu strategi utamanya adalah dengan menggalakkan promosi di media sosial. Perusahaan akan melakukan promosi besar-besaran di Instagram dan ya, jadi ini berkaitan dengan promotion, merancang strategi promosinya. People. Rekrut sumber daya manusianya. Perusahaan membutuhkan beberapa SDM atau sumber daya manusia utama yang akan menunjang keberlangsungan perusahaan. Beberapa posisi lowongan yang akan dibuka adalah tim perancang sepatu, office operation, tim marketing, tim customer service, dan tim finance. Untuk
Pengrajin sepatu, perusahaan akan menggunakan outsourcing ke tempat pengrajin sepatu terpercaya. Nah, jadi ini berkaitan dengan people, sumber daya manusianya. Evidence. Salah satu physical evidence dari perusahaan adalah produknya itu sendiri, yaitu sepatu lari. Selain produk fisik, perusahaan juga akan mempersiapkan logo, brosur, souvenir, dan bentuk physical evidence lainnya untuk membuktikan keberadaan perusahaan sepatu ini. Jadi untuk membuktikan bahwasanya perusahaan sepatu ini ada. Tujuan marketing mix, berapa tujuan bauran pemasaran di antaranya adalah yang pertama periklanan, merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam marketing mix. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk, barang atau jasa kepada target konsumen dan untuk meningkatkan penjualan. Sebenarnya tujuan marketing ini secara umum itu memang untuk meningkatkan penjualan atau untuk menjual barang sebanyak-banyaknya. Promosi penjualan, sales promotion. Promosi penjualan adalah kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Kegiatan inti sebagian besar berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Tujuan sales promotion ini ialah untuk meningkatkan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, keadaan kontes, pemberian kupon, ataupun sampel produk. Tujuan yang ketiga itu pemasaran langsung, direct marketing. Direct marketing adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat dilakukan di suatu lokasi. Tujuan direct marketing ialah untuk mempromosikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen yang dianggap target market komersial. Ini kita yang terakhir pada pertemuan kali ini. Manfaat marketing mix. Jadi manfaat dari kita mempelajari marketing mix itu adalah yang pertama, dapat menentukan akan membuat produk apa. Sama seperti yang tadi contohnya, kalian melakukan riset pasar, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, jadi saya harus menjual produk yang seperti apa. Yang kedua, dapat menentukan harga yang sesuai. Yang ketiga, bisa menganalisis di mana akan menempatkan atau menjual produk berkaitan dengan tempatnya, place-nya. Memilih segmen mana yang cocok dengan produknya, iklan apa yang sesuai, memilih media iklan yang sesuai, meningkatkan kreativitas dalam inovasi, yang terakhir adalah menghadapi persaingan. Oke anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi ini. Nah, waktu kita sudah habis. Jadi Ibu harapkan nanti kalian baca-baca kembali materi yang sudah pernah Ibu sampaikan sebelumnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Jadi pada pertemuan hari ini, Ibu tutup dengan parame sandi. Om Santi, 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 Om.